Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yana Suryana Karya, Guru Informatika SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bahas ulang mengenai ERD diaplikasikan dengan Microsoft Access. Ya, minggu kemarin sudah dibahas, dicoba ya, mengenai pembuatan sampai relationship ya. Baik, silakan dibuka. Bagi yang belum ada tabelnya, kita buat lagi. Perhatikan di buku Cakap Mengaplikasikan Informatika kelas 11 halaman 253. Halaman 253. Baik, Bapak cek dulu absensinya. Berapa orang yang tidak hadir? MIPA 8. Satu orang. Siapa ini? Satu sakit. Yang sakit siapa namanya? Biar Dieni. Yang dispen? MIPA 2. IPA 2 Amar sakit atau izin. Yang dispen baik ya. Yang sakit kita doakan semoga cepat-cepat sembuh kembali. Yang sedang ikut lomba mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, kita kembali ke halaman 253. Bagi yang belum membuat tabel, kita sama-sama seperti biasa kalian membuat tabel baru ya, dengan di blank database ya. Nama databasenya silakan disesuaikan bebas ya. Seperti biasa, pastikan di sini ada nama tabelnya dulu ya. Di sini langsung minta ke design view ya. Design view kalian kasih nama tabelnya. Yang pertama tabel dosen ya. Tabel dosen. Di dalam tabel dosen ada apa saja fieldnya? Ya. Ya. Boleh NIDN. Kita sesuaikan dulu di buku ya. Biar kalian tidak berimajinasi dengan yang lain. Ya. Kita gunakan kode dosen ya. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Apa bedanya number dengan teks? Ya. Kalau number, apakah kode dosen butuh dijumlahkan? Nah, berarti kode dosen cukup bisa membedakan angka dengan teks? Apa? Operasional. Kalau teks? Tidak butuh. Pertanyaannya, apakah kode dosen butuh operasional? Tidak. Berarti gunakan teks. Oke, jelas? Walaupun bentuknya angka, ya. Walaupun bentuknya angka, kalau kode dosen cukup. Kayak NIK ya. Nomor NIP juga sama. Walaupun bentuknya angka, tidak perlu penjumlahan operasional, udah teks saja. Nomor handphone. Kenapa? Karena nanti kalau ada depannya 0, kalau bentuknya angka hilang. Ya. Tapi kalau bentuknya teks, dia muncul. Oke. Iya, betul. Jadi yang tidak membutuhkan operasional lebih baik ke tekskan saja.
Ya, oke, itu yang sudah ya. Kenapa tidak bisa diganti? Nah, karena sudah dilingkan relationship-nya. Kalau mau diganti, putuskan dulu hubungannya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Bagaimana cara memutuskannya? Tunggu pesan-pesan berikutnya ya. Kita kembali ke tabel terlebih dahulu. Yang belum. Oke, kode dosen. Kemudian nama. Bentuknya apa? Teks. Oke. Kemudian alamat. Teks. Kode dosen. Size-nya berapa? Ditentukan tidak? Di sini ditentukan tidak? Tidak. Oke, sudah. Lewat. Nama ditentukan tidak? Berapa? Nama? Nama ditentukan? Oke. Jadi nama ditentukan 30. Oke. 30. Sedikit banget ya. Ya, baik. Berarti kode dosen juga harus ditentukan. Berapa? Oke, kita sepakat ya, 10. Alamat 255. Ya, karena panjang ya. Oke. Baik, itu tabel pertama ya. Kita udah simpan. Kita tambah lagi. Primary key-nya apa? Kode dosen. Oke ya, sepakat ya. Dilanjut, kita buat lagi tabel. Tabel yang kedua. Tabel apa? Jurusan. Ya. Primary key-nya apa? Kode jurusan. Bentuknya apa? Ya, short text atau text ya. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah size-nya? Kode jurusan 3. Oke, kita sepakat ya. Buat 3. Lanjut apa? Nama jur. Nama jur. Bentuknya apa? Konteks. Size-nya berapa? 20. Oke. 2 ya. Kita simpan. Masuk ke tabel ketiga. Ya. Tabel kepala jurusan. Primary key-nya apa? Kode jur. Bentuknya apa? Short text. Berapa size-nya? 3. Kemudian kode dosen. Bentuknya short text. Size-nya 10. Oke, sudah 3 tabel. Kemudian kemana? Ya, masuk ke database relationship. Ya, 3 tabelnya dimunculkan. Bentar, belum dihapus. Belum disimpan.
Baik. Relationship-nya bagaimana? Dosen ke mata kuliah. Dosen kemana dulu? Kode dosen ke, lihat ERD diagram 2, ERD tugas mengajar dosen. Dari dosen kemana? Yang kepala. Ya. Checklist berapa? Upgrade juga. Boleh. Ulang ya. Dosen ke kemudian kode jurusan. Oh ini kode jurusan, ini kode. Oke. Mau seperti ini boleh dilihat. Apa perbedaan sebelah kiri dan sebelah kanan? Satu tak terhingga, satu. Sama tidak? Artinya apa? Hubungannya baik-baik saja. Ada lagi yang mau nambah? Katanya primary key ke primary key. Ada lagi? Kenapa? Kenapa beda antara tabel dosen ke kepala jurusan? Satu tak terhingga. Sedangkan tabel jurusan ke kepala kejurusan satu. Karena tidak ada primary key. Jadi dipengaruhi oleh primary key. Terus ada lagi? Ya. Betul, saling membutuhkan. Ini kan tabel si kepala jurusan tuh membutuhkan kode dosen kan? Sepakat. Kemudian kepala jurusan juga membutuhkan kode jurusan kan? Kajur. Tuh. Cuma kenapa bedanya ada tak terhingga? Ada yang bisa bantu? Kalau tak terhingga itu apa sih maksudnya? Nah, itu. Terjemahkan. Terjemahkan. Satu tak terhingga artinya satu dosen bisa menjabati beberapa kepala jurusan. Tapi kepala jurusan menjadi tabel jurusan, jurusannya ada berapa? Satu. Jadi makanya satu. Jelas. Kalau satu tak terhingga, satu dosen bisa beberapa. Nah itu datanya. Ya. Artinya tak terhingga itu di sana. Jadi bisa beberapa kali punya jabatan. Tapi satu jabatan itu hanya namanya satu nama jurusan kan. Contoh, jurusan fakultas kedokteran. Bisa oleh beberapa dosen? Bisa.
tapi nama fakultas kedokteran bisa lebih dari satu? Tidak. Jadi kode jurusan hanya satu untuk satu jurusan. Oke. Next ya. Udah sampai sini ya? Kemarin sudah sampai sini? Hah? Belum. Sudah? Nah, sekarang bagaimana memperbaiki? Tadi kan ada yang mau edit ya? Memperbaiki ini diputus dulu. Klik kanan. Ada kan delete? Nah, itu delete dulu. So, ini di delete. Yes. Ya. Baru perbaiki yang ini, yang tidak ada hubungannya. Kalau sudah putus kan merdeka ya. Sepakat ya? Kalau sudah putus kan merdeka, boleh diedit. Ya. Nah, silakan diedit. Size-nya, ukurannya misalkan salah. Biasanya kalau ukurannya berbeda, nanti tidak ada tulisan 1 to 1 atau 1 tak terhingga. Tidak ada tulisan. Polos. Ada yang gitu? Kalau yang gitu artinya bentuk field yang satu dan field yang dua berbeda. Oke. Next, kita kembali lagi, kita tarik kode dosen ke kode dosen. Ya. Sekarang kita akan menggabungkan data. Kemarin Pak Cecep pernah bahas query. Pernah dengar kan? Pernah Bapak bahas? Ya, tujuannya untuk apa? Nah, ya, mengidentifikasi kebutuhan pelaporan. Ya, misalkan kita akan membuat apa nih? Di sini di soal tidak ada ya. Misalkan kita akan mengecek kode dosen, kemudian termasuk nama jurusannya. Kan di tabel dosen mah tidak ada nama jurusan ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya di kode dosen nama tanpa alamat, kode dosen nama jurusan. Maka dibutuhkanlah sebuah query. Gimana caranya? Nah, mau apa? Create design. Mana? Query. Create. Mana query? Oh ya. Makasih. Mau pakai wizard atau mau pakai desain sendiri? Kemarin Pak Cecep sudah membahas di sini belum? Oke. Ada dua cara. Kalau query wizard nanti dipandu oleh aplikasi. Kalau query design kita yang membuat sendiri. Ya, kita buat dulu pakai desain sendiri ya. Oke. Muncul seperti ini. Tabelnya minta dimunculkan lagi. Tabel 1, tabel 2, tabel 3. Sudah muncul kan? Ini boleh diatur sesuaikan dengan keinginan ya. Kalau seperti ini kan liarnya acak-acakan, lebih baik diurutkan. Kemudian fieldnya yang akan dimunculkan tadi apa? Kode dosen dulu. Kode dosen ngambilnya di mana? Tabel dosen. Kedua, nama dosen. Adanya di tabel dosen. Bisa dipilih di sini. Kelihatan? Bisa ditarik di sini. Ini tarik. Lepas. Kecepatan tidak? Oke, diulangi. Ya. Kita akan membuat
kode dosen, nama dosen, dan nama jurusannya. Maka dibutuhkanlah query untuk nyomot-nyomot data. Nah, ini sifatnya adalah sifatnya tabelnya sementara, tergantung ada tabelnya tersebut. Ya. Nah, dibuatlah query. Apa saja yang tadi kita butuhkan? Satu, kode dosen dari tabel dosen. Kode dosennya kan ayat 2-nya. Ayat di dia, ayat di kepala jurusan. Betul? Oke. Boleh yang mana? Bebas, mau yang ini atau yang ini. Tapi saran Bapak, karena tabel dosen itu pasti ada kode dosen. Ambil yang tabel dosen. Tuh. Yang kedua, nama. Nama dosen pasti adanya di tabel dosen. Tarik. Dia set, di drag. Pas. Sudah? Kemudian yang terakhir apa? Nama jurusan. Ambil dari tabel jurusan. Tarik ke sini. Set. Lepas. Mudah? Gampang? Mudah atau gampang? Ya, mudah-mudahan gampang. Sudah? Kalau ini tidak ada transaksi ya. Belum ada transaksi. Nanti kita coba membuat aplikasi minimarket. Kan ada transaksi ya. Ada beli barang-barang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian totalnya berapa? Kan gitu ya. Nanti di query seperti ini. Tapi kalian coba dulu seperti ini. Supaya kalian mengerti bagaimana tabel ERD diaplikasikan, diakses. Maka semester ini kita akan lebih banyak praktek Microsoft Access. Versinya bebas. Kalian punya laptop sendiri yang terbaru boleh. Yang lama juga tidak masalah. Ya, tidak jauh berbeda. Yang jelas Bapak Mah, kalian mengerti logika bagaimana penerapan permasalahan diaplikasikan. Jelas? Ada pertanyaan? Masih bingung? Sepertinya bingung sekali. Ya, tidak bisa bertanya, tidak bisa ngutak-ngatik. Kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Gimana? Diulang? Sudah? Kita lanjut. Siap? Kita tambahkan tabel kuliah. Perhatikan halaman 254. Halaman 254, tabel kuliah. Maka kita buat ke tabel kurikulum. Nah, mau dicoba ke sana? Oh, bedanya apa? Kalau sekarang yang kita bahas adalah ERD-nya. Bagaimana? Sebenarnya ini kan tabelnya harusnya kalian buat sendiri. Asumsikan sendiri. Contoh gini. Kalian membuat aplikasi minimarket. Kira-kira objeknya apa? Yang pertama. Entitasnya apa? Hah? Entitas. Entitas itu apa? Objek ya? Ada berapa objek kalau kita buat aplikasi minimarket? Satu, barang. Ya, barang. Di dalam barang ada atributnya apa saja? Terus, kode barang, harga barang, terus
jumlah barang atau stok barang. Terus sudah. Jadi kalau Bapak akan menjual ini sebuah produk, ya, berarti yang harus diidentifikasi apa? Satu, kode. Primary key-nya apa dulu? Kode barang. Makanya berbentuk bar. Kedua, tadi apa dulu? Nama. Namanya apa? Aqua merek 88. Ya, berarti nama. Ya. Ya, baik. Kita pecahkan langsung di aplikasi ya. Oke. Ini cancel dulu ke Bapak ya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa bedanya yang kemarin, tabel kemarin dengan yang tabel sekarang gitu kan? Oke, kita close dulu. Nah, yang disebut dengan RAD itu nanti mengidentifikasi nih ya. Kan tidak ada di dalam buku kan? Tidak ada kan? Kita membuat judulnya membuat minimarket, aplikasi minimarket. Tabel yang pertama apa? Tadi tabelnya apa? Ya. Tabel barang. Tabel barang. Primary key-nya apa? Kode barang. Bentuknya apa? Teks. Kemudian apalagi? Nama barang. Bentuknya teks. Kemudian apalagi? Stok. Stok. Ya, stok teh. Bentuknya stok. Nah, kenapa number? Nah, itu karena membutuhkan proses operasional, berkurang bertambah ya. Next, apa lagi? Harga. Harga apa nih? Oke, ayat 2. Harga barang apa? Ada harga beli, harga jual. Nah, kita jual nana masukkan harga beli. Bentuknya harga beli. Harga beli bisa nanti ada transaksi nggak? Berapa keuntungan penjualan Anda? Berarti bentuknya number. Terus harga jual. Bentuknya number. Terus sudah? Cukup? Oke, cukup dulu. Satu, berarti kalian bisa mengidentifikasi satu tabel. Yang kedua, objeknya apa lagi? Sudah ada barang, data-data barangnya sudah. Apalagi yang dibutuhkan? Pelanggan. Sip. Berarti create tabel. Simpan dulu ini. Tabel yang kedua yaitu pelanggan. Kira-kira apa saja pelanggan? Apa? Primary key-nya apa biasanya? Member ya? Ya, pastikan coba kalian ke Yomat. Ditanya. Yang ditanya pertama kali apa? Nah, itu. Berarti harus punya ID. Ya, bentuknya
Kemudian butuh nggak nama pelanggan? Kalau jadi member harus mengisi tidak? Harus. Wajib tidak? Wajib. Berarti nama. Oke, bentuknya tes. Apalagi? Nomor HP. Bentuknya tes. Apalagi? KTP. Nik. Bentuknya tes. Oke, kita simpan. Cukup kan? Apalagi? Oke, karyawan. Buat tabel lagi. Karyawan. Karyawan, apa saja tabelnya? ID apa? Oke, berarti kode karyawan. Bentuknya teks. Kemudian nama karyawan. Bentuknya teks. Terus cuma 2, kode karyawan, nama nik. Oke. Apalagi? Sudah? Jenis kelamin butuh tidak? Kelamin. Bentuknya? Yes or no. Apalagi? Alamat butuh? Butuh. So, apalagi? Apalagi? Tahun bergabung. Oke, itu identitas pribadi. Selain identitas pribadi apa? Cukup? Belum? Cukup belum? Sudah? Oke. Bapak mengikuti dulu kalian. So, ya. Nanti kita evaluasi. Oke. Apalagi yang dibutuhkan sebagai objeknya? Barangnya sudah ada, pelanggan sudah ada, karyawannya sudah ada. Bagaimana menghubungkan ketiga ini? Apakah semua karyawan ngajar? Tidak. Berarti apa? Antara karyawan dengan pelanggan apa? Yang melayani apa? Gimana gini ya? Kan Yomart itu kan banyak karyawannya, betul? Ada bagian-bagian? Apakah semua jadi kasir? Nah, itu apa maksudnya? Nah, atau ya jadwal jadi kasir atau jadwal kan transaksinya di mana, di kasir atau di manajer? Ya, berarti kan kita mah tidak butuh masalah manajer kan? Berarti hubungannya dengan kasir kan dengan barang kan? Kita hubungannya barang kan? Berarti apa? Ya, shift atau lah apa ya? Jadwal tugas atau shift kerja ya. Tabel. Menulisnya CF. Gini shift gini. Shift.
SF ini mah. Sip, gini. Sipen. Apa saja di dalam sip? Primary key-nya dulu. Yang jadi sip-sipan itu siapa? Kode karyawan. Kode karyawan. Oke, bentuknya teks. Apalagi? Oke, jadwal apa? Memang jadwal kasih ada berapa? Bentuknya jadwal itu apa? Iya, waktunya berarti time. Date time kan, waktu, tanggal, dan waktu, jam. Betul nggak? Tanggal berapa, jam berapa. Jadwal. Apalagi? Kode karyawan sudah ada. Jadwalnya ada. Ya, apa? Kode pelanggan. Kodenya atau namanya? Ya. Hubungan sama pelanggan baik-baik saja. Nih, ini barang. Tuh, kamu pelanggan. Pengen menghubungkan pelanggan dengan barang apa? Kasir kan? Ada karyawan kan? Karyawan melakukan apa dengan kalian? Transaksi. Ini jadi tabelnya apa? Kenapa pakai sip-sipan? Kenapa ada sip-sipan? Nah, yang Bapak tanyakan ini adalah bedanya kemarin hanya membuat tabel saja, yang sekarang mah kalian mikir ERD-nya. Kan sudah dipandu kan ke Bapak Mas, sudah dititah. Sip, tulis kan Bapak Mas, sip. Iya kan? Kan tadi menjawab pertanyaan apa? Tari apa bedanya bab 3 yang lalu? Akses sama-sama akses dengan yang sekarang ERD. Di mana sih ERD teh sebenarnya teh? Tah mikir kalian teh. Geningan kieu tah ERD teh kudu nyeun tabel. Nah, tabelnya naon wae? Pokoknya Bapak Mas sebutan. Ketik ya Bapak. Di bagian operator. Ya. Artinya kalian sudah mulai berpikir, ternyata inilah disebut berpikir konvensional itu. Ya. Kenapa kalian bisa berpikir hal tersebut? Karena pernah nggak kalian ke supermarket? Mengalami kan? Nah, karena pernah mengalami, dibuatlah sebuah program. Jadilah dihubung-hubungkan, ya kan? Dipisah-pisahkan, pisahkanlah tabelnya. Iya tabel barang, iya tabel orang, iya tabel karyawan. Man kalian jauh teuing, tanyakeun sip-sipan. Padahal sip-sipan mah hubungannya jeung gaji. Nggak apa-apa sebenarnya. Kan ke tabelnya ngajajar murudul. Aya 1000 tabel. Betul. Betul. Iya, memang harus ke sana. Cuma pertanyaan Bapak, naon teh anu bikin tabelna? Ya. Sekarang sok kita masuk ke relationship-nya ya. Ini sudah ya. Kita cek apakah sudah selesai atau tidak membuat tabel ini. Kita masuk di relationship. Yang pertama apa? Tabel barang. Sepakat? Yang kedua, pelanggan. Betul? Antara pelanggan dengan barang,
Dihubungkan oleh siapa? Karyawan. Oke, cukup dulu. Nih, Bapak pisahkan. Biar enak nih. Ya. Dan langsung tampilanku akses mah asal numpuk we. Tapi kita harus biar gampang. Kode barang ke pelanggan bentuknya apa? Menghubungkannya pakai apa ini? Apa coba? Ada yang kurang belum? Tabelnya betul. Apa yang kurang? Sip. Oke. Berarti kita buat tabel transaksi. Ya. Buat tabel transaksi. Apa saja di tabel transaksi? Oke, ID. ID yang mana ini? Tabel pelanggan. Tadi apa namanya? Pelanggan ID. Oke, next. Tipenya apa? Tag. Nah. Kenapa tidak auto number? Apa bedanya teks dengan auto number? Iya, kan transaksi pertama. Sepakat? Bisa membedakan ID auto number dengan ID teks. Kenapa Bapak menganjurkan transaksi itu auto number? Karena setiap transaksi harus dicatat dan nomornya urut nambah terus. Jelas? Kadenya ulah ID pelanggan pakai auto number. Ketahuan. Ini kan baru nomor transaksi. Lihat di bond. Ada yang bond minimarket, ada yang punya? Ada yang punya? Ngaluasin lah Bapak ya. Ada yang punya? Yang pernah kemarin lusa yang sudah ke supermarket? Ayo. Yang di bawah? Apa terserah mau Yomat, apa Mat, Kakak Smart. Ada nggak ada yang bawa? Nggak ada? Oke. Yang muncul di struk ya? Ya, struk bukan penyakit struk. Yang muncul di struk pertama apa dulu? Oke, itu mah koper ya. Oh. Bukan. Nomor transaksi tetap. Ada nomor transaksinya? Ada yang tinggal. Karena kita membuktikan kita harus berbasis data. Ada yang punya? Ada yang punya billing transaksi? Browsing. Biar cepat browsing. Tolong sebutkan. Cari yang Sata Smart. Oh, April Mart. Hadir Mart. Kan? Tanggal pembelian, ya. Tanggal beli. Bentuknya apa? Date time. Apa lagi? Ya, time. Ya, tanggal. Ini kan date time, tanggal dan jam otomatis dua-duanya. Detiknya juga. Apa lagi? Nomor transaksi, berarti jangan ID ya. Nomor transaksi. Bentuknya apa? Auto number, karena bertambah terus. Next.
Apalagi? Apakah ada nama pelanggan? Iya. Berarti ternyata ID pelanggan sifatnya tidak wajib. Yang wajib adalah nomor transaksi. Ya. Da toko mah tepadeui erek saha nu balanja nagennya, tapi ketika punya member, dia punya diskon kan? Punya pelayanan. Oke. Apalagi? Iya. Kode barang. Kode barang bentuknya apa? Teks. Terus apa lagi? Harga jual. Bentuknya number. Terus banyaknya QTY, quantity. Bentuknya number. Apalagi? Total. Ya. Ya. Total bentuknya apa? Cukup? Ada lagi? Liquid. Jadi yang dipanggil apa? Kode karyawan. Terus nama karyawan. Terus ada diskon? Muncul tidak? Diskon. Bentuknya apa? Kalau diskon langsung persentase atau langsung potong uang? Oke, berarti diskon berapa persen? Terus berarti RP diskon gitu. Uangnya rupiahnya. Diskon 10%. Dari mana 10% itu? Ya, berarti muncul diskonnya, rupiahnya kan berapa kan? Jelas ya? Kalian beli 1 juta. Kalau beli 1 juta diskonnya 1%. Diskon 1%. Jumlah uangnya berapa 1% tuh? Berarti 1% dikali 1 juta. Muncul RP diskon berapa? 10.000. Mau namanya RP atau diskon lagi? Atau muncul langsung diskon bentuk uang? Ya, kalau dinas setruk biasanya ditulisnya diskon 10% atau langsung diskon 100.000. Ya, berarti kan RP potongannya ya. RP diskonnya kan? Oke. Bentuknya number. Kebayang? Next, apa lagi? Hah? Total kan sudah. Nanti ini mah bisa diurutkan, gampang diurutkan. Yang penting mah fieldnya dulu. Jadi cukup kode karyawan
saja. Bagus, sip. Kenapa? Karena akan terhubung kan dengan kode karyawan. Cukup manggil kodenya saja kan? Tidak usah dengan namanya. Nanti di query-nya dimunculkan. Sip, bagus. Ada lagi? Ya, inilah kalau belajar siang di sini panas ya. Makanya alhamdulillah ya. Mulai jadwal pekan ini siang 35 menit. Sudah habis ya? Belum? Oke, cukup dulu. Kita lanjutkan relationship-nya. Oke, kita kembali ke sini. Ini hubungkan dulu. Kode barang kemana? Oh, apa yang kurang maksud Bapak? Maaf. Oke, berarti tabelnya tambah apa? Transaksi. Oke. Apa saja? Nomor transaksi terhubung tidak? Tidak. Tanggal beli terhubung tidak? Apa yang terhubung? Kode barang. Kode barang. Oh, penulisannya berbeda. Ganti dulu. Lihat. Sebelum ditarik, kalian cek dulu cara penulisannya ya. Kalau penulisannya berbeda, tolong diperbaiki tabelnya. Ya. Kode barang. Save. Close lagi. Kode barang. Tarik ke sini ya. Apalagi? Kode karyawan. Formatnya sama tidak? Tidak. Perbaiki. Ya. Kode karyawan. Ini kode karyawan. Tarik sini. Apalagi? Tidak ada kode pelanggan ya? Harusnya ada ya? Kalau member? Ditanya. Harusnya ditanya. Kan kalau di supermarket ada membernya? Ada. Kasihkan membernya. Nah, apa yang dilakukan? Menyimpan kode pelanggan. Berarti di sini ada yang kurang. Apa? ID pelanggan. Ya. Oke, maka ditarik di sini ID pelanggannya di sini. Oke. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan pekan depan kita lanjutkan ke pengolahan bagaimana menentukan grup jumlah total quantity harga barang. Ya. Sekian dari Bapak Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa.